Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Walau begitu, nampaknya Jepang yang belum bisa menerima kekalahan membuat Indonesia belum aman dari penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga menjadi membuat rakyat marah. Ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, RS Purasara, juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, mulai melakukan kegiatan pelucutan senjata Jepang di beberapa tempat di Jawa Tengah. Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Kidobutai, pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh, nampak enggan menyerahkan senjatanya meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak untuk melawan Jepang. Jepang hanya menyerahkan sejumlah senjata yang tak seberapa, dan itu pun senjata-senjata yang sudah agak usang. Kecurigaan BKR dan pemuda Semarang semakin bertambah setelah sekutu mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada sekutu, dan berpendapat harus segera memperoleh senjata-senjata tersebut sebelum sekutu mendarat di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, tentara Jepang kembali menolak untuk menyerahkan senjatanya dan membuat para pemuda marah. Para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cepiring hendak dipindahkan ke Bulu justru melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kidobutai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Gesekan antara Jepang melawan pemuda ini pun terpantik dari Cepiring hingga Jatingaleh. Di Jatingaleh ini pasukan Jepang yang dipukul mundur menggabungkan diri dengan pasukan Kidobutai yang memang berpangkalan di tempat tersebut. Suasana kota Semarang menjadi panas karena isu bahwa pasukan Kidobutai Jatingaleh akan segera mengadakan serangan balasan terhadap para pemuda Indonesia. Selain itu beredar kabar bahwa Jepang berusaha untuk meracuni reservoir Siranda, sumber air minum untuk membunuh penduduk Semarang. Keadaan diperparah dengan ulah Jepang yang melucuti 8 orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Bahkan Dr. Karyadi yang hendak mengecek sumber air tersebut ditemukan tewas di Jalan Pandanaran, Semarang karena dibunuh tentara Jepang. Hal ini terjadi setelah Dr. Karyadi tetap pergi mengecek sumber air minum walaupun Dr. Sunarti melarangnya karena khawatir. Keesokan harinya tanggal 15 Oktober tahun 1945, Angkatan Muda Semarang yang didukung Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang ke kota Semarang. Perang pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pukul 14, Mayor Kido memerintah anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gudang amunisi mereka. Alhasil, Mayor Kido memerintahkan serangan balik sekitar pukul 15. Mayor Kido membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 383 dan 94 orang. Pada pukul 15, Mayor Kido mengerahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan di sekitar wilayah di bawah komandonya. Mengetahui serangan tersebut, Tentara Keamanan Rakyat mengirim bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai hari telah berganti. Tanggal 16 Oktober tahun 1945, pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu sekitar pukul 16.30. Sejak saat itu, anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober tahun 1945. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1945, sempat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang genting. Pada akhirnya, pertempuran 5 hari Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singodimejo dan Mer Sartono yang mewakili Indonesia berunding untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Komandan Tentara Jepang Letkol Nomura. Dalam perundingan itu, ada juga perwakilan dari pihak sekutu yang yaitu Jenderal Battle.
Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang tanggal 20 Oktober tahun 1945, yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Dampak pertempuran 5 hari di Semarang diperkirakan peristiwa pertempuran 5 hari Semarang menewaskan sekitar 2.000 orang. Versi lain menyebut bahwa kurang dari 300 orang yang tewas dalam insiden tersebut. Dari pihak Jepang, Kenichi Goto, seorang sejarawan Jepang menulis bahwa 187 orang tewas dalam pertempuran. Sementara itu, Mayor Kido melaporkan bahwa ada 42 tentara tewas, 43 terluka, dan 213 hilang.